Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Banyak di antara kita yang apabila ditanya, mengapa Anda memilih agama Islam, mengapa Anda tidak memilih agama lain saja, dan mengapa Anda senang dengan agama Islam. Dari sekian banyak jawaban yang diberikan, banyak di antara mereka yang menjawab bahwasanya dirinya memilih agama Islam karena agama Islam merupakan agama yang mudah. Jawaban tersebut sangatlah sesuai dan sangat tepat, sebab Nabi Muhammad SAW juga menyatakan hal yang demikian, sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna ad-dina yusrun," sesungguhnya agama itu mudah. "Walan yushadad dina ahadun illa ghalabah," dan tidaklah seseorang itu mempersulit agamanya, melainkan ia akan terkalahkan karena tidak mampu melaksanakannya secara sempurna. Fasaddidu, maka bersikap luruslah. Waqaribu, dan sederhanalah, tidak usah neko-neko. Wa abshiru, serta berbahagialah dengan pahala yang Allah berikan. Wasta'inu bil ghadwati, dan mohon pertolonganlah kepada Allah pada waktu pagi, warrohati, dan pada waktu petang, wa syai'in minad duljah, dan pada sebagian waktu malam. Saudara-saudaraku, dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwasanya agama Islam merupakan agama yang mudah. Mudah dari segi akidah maupun mudah dari segi amaliyah. Adapun dari segi amaliyah, Islam sangatlah simpel, sangat sederhana, namun tidak boleh disepelekan. Islam sangatlah serius dalam urusan akidah ini. Islam meyakini la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. La syarikalah, dia tidak memiliki sekutu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa huwal khaliq wa laysal makhluq, dialah sang pencipta dan dia bukanlah yang diciptakan. Itu dari segi akidah, kita tidak boleh menyepelekannya. Adapun dari segi amaliyah, Islam tentu sangatlah mudah. Islam tidak mungkin mempersulit umatnya, melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Hal yang demikian merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Tidaklah Allah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan tidaklah dia menciptakan dan tidaklah dia menjadikan kesukaran
untukmu dalam hal agama. Surat Al-Hajj ayat 78. Di dalam agama Islam terdapat satu prinsip, yaitu prinsip adamul haraj, yaitu meniadakan kesukaran. Oleh karenanya Islam mempermudah umatnya dalam melaksanakan syariat-syariatnya, di antaranya dengan 6 hal, yaitu yang pertama yaitu dengan pengguguran kewajiban dalam keadaan tertentu. Contohnya yaitu apabila seseorang tidak itu gugurnya kewajiban haji apabila orang tersebut merasa tidak nyaman serta ataupun dia tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pengurangan kadar dari yang telah ditentukan. Hal ini seperti sholat jamak qashar bagi orang yang dalam keadaan safar. Sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian yang ketiga yaitu penukaran kewajiban dengan yang lainnya. Contohnya yaitu kewajiban wudhu dan mandi digantikan dengan tayamum apabila tidak mampu menggunakan air. Kemudian yang keempat yaitu mendahulukan, yakni melaksanakan suatu amalan dengan mendahulukannya dari waktu yang telah ditentukan. Contohnya yaitu sholat jamak takdim. Contohnya sholat duhur dan asar di jamak dan dilaksanakan pada waktu duhur. Kemudian yang kelima yaitu menangguhkan, yakni mengerjakan suatu amalan dengan cara mengakhirkannya dari waktu yang telah ditentukan. Contohnya yakni sholat jamak takhir. Contohnya sholat duhur dan asar di jamak dan dilaksanakan pada waktu asar. Itu jamak takhir. Kemudian yang terakhir yang keenam yakni perubahan, yaitu perubahan bentuk perbuatan dalam keadaan tertentu. Contohnya adalah sholat yang apabila dalam keadaan peperangan maka tata caranya akan dirubah dengan tata cara sholat khauf. Mungkin itu adalah beberapa dalil dan bukti bahwasannya Islam merupakan agama yang mudah. Semoga kita senantiasa dipermudah dan diberi keistiqomahan dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam yang mudah ini, sehingga kita semua dapat masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.